Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mes Windisari dari jurusan Ilmu Komunikasi A 2019. Di sini saya akan menyampaikan tentang asumsi-asumsi komunikasi antar budaya. Asumsi komunikasi antar budaya adalah asumsi tidak bisa dipisahkan dari teori, di mana teori dapat diartikan sebagai alat keilmuan yang bertujuan untuk menerangkan hubungan berbagai aktivitas manusia yang diamati. Tujuan dari teori ini untuk menerangkan aktivitas komunikasi manusia, atau bisa disebut dengan the activity of human community. Asumsi sebuah teori komunikasi antar budaya juga merupakan sebagai alat pernyataan yang menggambarkan sebuah lingkungan yang valid, di mana teori-teori komunikasi antar budaya itu dapat diterapkan. Contoh pada kehidupan sehari-hari yaitu perbedaan-perbedaan antara individu satu dengan individu yang lain dalam hal komunikasi yang kurang dipahami antar individu dalam lingkungan yang baru, karena hal yang tersebut dilatar belakangi oleh perbedaan budaya. Namun, hal itu terus diadaptasi oleh masing-masing individu sehingga menciptakan komunikasi yang baik dan saling mengerti satu sama lain. Tujuan itu adalah dari komunikasi antar budaya. Di antaranya asumsi kajian komunikasi antar budaya yaitu komunikasi antar budaya dimulai dengan anggapan dasar bahwa ada perbedaan persepsi antara komunikator dengan komunikan. Dan dalam komunikasi antar budaya terkandung isi dan relasi antar budaya. Dan yang ketiga ada gaya personal, yaitu mempengaruhi komunikasi antar pribadi. Yang keempat, komunikasi antar budaya bertujuan untuk mengurangi tingkat kepastian. Yang kelima, komunikasi berpusat pada kebudayaan. Yang keenam, efektivitas antar budaya merupakan tujuan dari komunikasi antar budaya. Asumsi-asumsi pernyataan di atas merupakan bagian dari teori komunikasi antar budaya. Perbedaan persepsi antar komunikator dengan komunikan, perbedaan iklim antara komunikator dengan komunikan merupakan asumsi dan bahkan prinsip paling utama dari komunikasi antar budaya. Kedua, komunikasi antar budaya mengandung isi dan relasi antar pribadi. Secara alamiah, proses komunikasi antar budaya berakal dari relasi sosial antar budaya yang hendak adanya interaksi sosial. Dan menurut Jackson, menekankan bahwa isi content of community, komunikasi tidak berada dalam sebuah ruangan yang terisolasi. Yang ketiga, ada gaya personal, yaitu mempengaruhi komunikasi antar pribadi, yang mana komunikasi dapat diterangkan secara kognitif maupun sosial. Beberapa orang yang memiliki gaya komunikasi yang menunjukkan dominasi atau sok berkuasa pada lingkungannya. Sebaliknya, mungkin ada orang yang memiliki gaya submisif. Dan tujuan dari komunikasi budaya adalah mengurangi tidak kepastian. Tujuan dari komunikasi budaya ini adalah salah satu perspektif komunikasi antar budaya, mengurangi ketidakpastian tentang orang lain. Dalam perjumpaan kita sering berhadapan dengan beberapa ketidakpastian yang muncul dari diri kita sendiri. Seperti contohnya, kalau kita sedang berbicara dengan seseorang namun dia tidak merespon kita, berarti kita menganggapnya orang itu tidak ramah dan lainnya. Yang kedua, usaha untuk mengurangi ketidakpastian itu dapat dilakukan melalui 3 tahapan interaksi, yaitu pertama, pro, kontra, atau tahap pembentukan kesan melalui simbol verbal maupun non-verbal. Apakah komunikasi kita disukai orang lain atau menghindari komunikasi itu? Yang kedua, initial contact atau impression. Ini tanggapan lanjut pada kesan awal, yang mana kita bertanya pada diri kita, apakah dia mengerti dengan kita atau tidak. Yang ketiga, closure, mulai membuka diri Anda yang sebelumnya tertutup. Maka Anda harus menggambarkan diri itu. Kita harus mengerti perilaku orang lain, menyelidiki motivasi atas suatu tindakan itu, dan sebagainya. Kita harus memberi kesan yang terbaik agar kita bisa interaksi sama mereka dan dipahami oleh mereka. Komunikasi juga berpusat pada kebudayaan. Dalam kebudayaan, ada sistem dan dinamika yang mengatur tata cara pertukaran simbol komunikasi. Kemudian, hanya dengan komunikasi, maka pertukaran simbol-simbol dalam kebudayaan itu kita dapat dilakukan, hanya akan eksis jika komunikasi itu diterapkan dengan baik. Dalam kenyataannya, sosial disebutkan bahwa manusia tidak dapat
berinteraksi sosial kalau dia tidak berkomunikasi. Dengan demikian pula bahwa interaksi antar budaya yang efektif tergantung dari komunikasi antar budaya. Sekaligus menerangkan bahwa tujuan dari komunikasi antar budaya membentuk suatu hubungan antar budaya dan menggambarkan upaya yang sadar dari peserta komunikasi untuk memperbarui relasi antar komunikator dengan komunitas, menciptakan dan memperbarui manajemen komunikasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.